Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjidul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah kita melaksanakan ibadah tholabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembacaan kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Wa sammaituhu Sulamat Taufiqi ila Mahabbatillahi ala Tahqiqi. Beliau penulis kitab ini
mengatakan wasamaituhu, kemudian aku beri nama kitab ini dengan nama Sulamat Taufiqi, Sulam Taufik, yang artinya sulam adalah tangga at-taufiqi menuju pertolongan Allah. Sulamat Taufik, tangga pertolongan, ila mahabbatillahi, menuju mahabbah, menuju kecintaan Allah, ala tahqiq, menepati jalan kebenaran, melalui thoriq, melalui jalan yang benar. Jadi namanya kitab ini yang dikatakan pada bahasan yang lalu merupakan kitab yang tipis, hanya beberapa puluh halaman, tidak berjilid-jilid. Ini dinamai kitab Sulamat Taufik, Sulam Taufik, tangga pertolongan menuju ila mahabbatillahi ala tahqiq, menuju mahabbah, cinta, atau menuju kecintaan Allah dengan melalui jalan yang benar. Seolah-olah pengarang atau penulis kitab ini memberikan kabar, memberikan berita bahwa derajat kehambaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda. Dan dalam bahasan ilmu thoriqoh, kita itu menuju Allah ada tahapan-tahapannya. Di antaranya pertama yang harus kita lalui adalah makom tobat. Harus jadi orang yang bertobat. Tanda-tanda orang bertobat di antaranya pertama mengakui kesalahannya, kemudian minta ampun kepada Allah. Kalau tobat kepada Allah, kalau dosa-dosa kepada Allah. Kemudian menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kemudian syarat berikutnya punya azam, punya niat, punya keinginan, tidak akan mengulang kembali perbuatan dosa dan akan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tandanya orang yang bertobat. Jadi kalau orang sudah usia 40, 50, belum ada tanda-tanda bertobat, belum ada tanda-tanda memperbaiki diri, berarti walaupun dia orang beriman, orang Islam, belum punya makom, belum punya kelas. Harus tobat dulu. Ada tandanya orang yang bertobat, yang tadinya gak pernah sholat jadi rajin sholat, yang tadinya gak pernah ngaji jadi rajin ngaji. Itu tanda-tanda sudah mulai menapaki kelas tobat, orang yang bertobat. Mulai menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat-maksiat yang termasuk dosa. Tahapan kelas berikutnya ada yang disebut makom syukur. Jadi gak gampang berarti. Kalau kita sudah di makom mana gak tahu kita. Kita gak tahu. Makanya harus kita paki satu persatu. Tobat. Dari mulai kita ingat-ingat dosa-dosa kita. Minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat sunnah taubat. Kita cek diri kita, dosa kepada sesama, kalau punya segera minta maaf. Nah, setelah rapi, tobatnya bertahan,
dalam ketaatannya bertahan, tidak belang bentong, sudah istiqomah, baru kita bertahap kemudian menapaki kelas kedua, yaitu makom syukur. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Ya, syukur tidak harus nunggu kaya raya. Dengan diberi sehat, seperti kita nih dapat hadir di pengajian, harus bersyukur dengan penuh rasa gembira, senang. Oleh Allah dituntun, hakikatnya diajak oleh Allah, dipanggil oleh Allah sampai kita duduk di majelis taklim, itu keberuntungan yang harus disyukuri. Terima kasih ya Allah, saya dapat hadir di majelis ilmu. Ini hakikatnya adalah anugerah dari Engkau. Kenapa? Karena ibadah yang paling menjadikan warna-warni kegembiraan dan kebahagiaan di alam kubur sampai alam akhirat, yang paling besar adalah ibadah tholabul ilmi, hadir di tempat ngaji. Nanti apabila sudah masuk kubur, sudah menjadi penghuni kubur, menjadi ahli barzah, bakal terasa manfaat daripada tholabul ilmi, walaupun gak pernah bisa. Apalagi kalau paham. Gak paham juga pahalanya besar. Jadi sandang, pangan, papan di alam kubur itu adalah dari pahala ngaji. Kenapa? Karena ngaji dari mulai memandang wajah orang berilmu dapat pahala. Kemudian duduk dengan adab karena menghormat ilmu, bukan menghormat ustadznya, menghormat ilmu, dapat pahala. Kemudian kita berpikir tentang apa yang dibahas, dapat pahala. Belum kita kumpulnya di masjid, bukan di luar masjid, dapat pahala. Nunggu waktu sholat, sehabis sholat dari maghrib sampai isya, dapat pahala. Beda pahalanya itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, nunggu sholat sesudah sholat, habis sholat maghrib, nunggu sholat isya, gak pulang dari masjid, pahalanya besar. Disebut Ihya'ul Isyaid, menghidupkan dua waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Pahalanya berbeda-beda sebetulnya, babnya itu ada tersendiri. Kita dapat semua. Belum kita ketemu rekan-rekan, kawan-kawan sesama jamaah, berarti ada pahala silaturahmi. Itu ya, banyak yang akan kita dapat. Makanya pantas di dalam sebuah hadis, asyadun nasi hasrotan yaumal qiyamah rajulun amkana tolabal ilmi falam yatlubuhu. Yang merasa paling rugi, menjadi merasa paling rugi nanti di hari kiamat adalah seseorang yang ada kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu tapi gak pernah datang. Jadi orang yang paling rugi, yang merasa paling sedih, paling rugi, paling menyesal. Orang yang hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, ada kesempatan hadir di majelis ilmu, sehat diberi oleh Allah, kemudian fisik sempurna, waktu juga banyak longgar, tapi gak pernah datang ke majelis ilmu. Nanti di hari kiamat menjadi orang yang paling merasa menyesal dan merasa paling rugi. Ya, gambarannya ibarat kalau di dunia orang yang hadir majelis ilmu kelak di akhirat dibagi bonus oleh Allah dengan berbagai macam kegembiraan dan kesenangan. Orang yang gak pernah hadir gigit jari, diem aja gak dapat panggilan, rugi dia. Oleh karena itu patut bersyukur. Jadi tidak harus nunggu kaya raya, menjadi hamba yang bersyukur. Dengan bisanya hadir di tempat ibadah, kita harus bersyukur. Ada makom sobar, ada makom tawakal, kelasnya itu. Puncaknya makom
kelas orang beriman adalah mendapatkan mahabbatullah. Dia cinta kepada Allah, Allah pun mencintainya. Kita ngaku kita cinta sama Allah, tetapi ada pertanyaan, apakah Allah sudah mencintai kita? Dengan ibadah yang seperti ini, dengan kotornya hati yang seperti ini, dengan kelalaian-kelalaian, sering lupa kepada Allah. Nah, jadi di sini disebut sulamut taufik ila mahabbatillah. Ini adalah tangga pertolongan menuju mendapatkan kecintaan Allah. Karena itu puncaknya mendapat mahabbah, mendapat kecintaan Allah. Beruntung seorang mukmin, mukminat kalau sudah mencapai tingkat mahabbah, artinya dia cinta kepada Allah, Allah pun mencintainya. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW sampai mendapatkan gelar Al-Habibullah. Nabi Muhammad itu disebutnya Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Kita kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus memahami kemudian mengamalkan isinya kitab ini. Itu ya. Sulamat taufiq ila mahabbatil ala tahqiq. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah, kata muallif penulis kitab ini, memohon kepada Allah al-karima, yang Allah itu sifatnya sangat dermawan. Karim, Allah itu kalau dipinta sangat segera memberikan. Karim namanya. Bahkan kalau karim, dermawan itu sebelum dipinta Allah ngasih, itu namanya karim. Kebalikan daripada bakhil, pelit. Jangankan dipinta, gak dipinta pun ngasih, itu namanya karim. Aku memohon kepada Allah yang memiliki sifat karim, ayyaj'ala zalika minhu. Semoga Allah menjadikan kitab ini minhu, yaitu datangnya dari Allah, bukan datang dari hawa nafsu saya. Kata penulis kitab ini, mudah-mudahan dijadikan kitab ini merupakan anugerah dari Allah, bukan semata-mata keluar dari hawa nafsu saya. Dan itu merupakan pelajaran buat kita. Apabila kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu, bisa sesuatu, bagusnya jangan diaku itu punya kita, itu karena kita. Serahkan, itu punya Allah, itu dari Allah, itu oleh Allah. Itu yang bagus dalam hati. Termasuk kiai, ustadz, ketika umpamanya menyampaikan ilmu, jangan diaku itu ilmunya, tapi aku serahkan keakuannya itu kepada Allah, bahwa ilmu itu adalah milik Allah, dia hanya sebagai jalan pelantara. Ibarat kalau air mah hanya keran, pusatnya di toren. Jangan sampai keran ngaku ini air itu punya saya, jangan. Karena penampungan air itu ada di toren, pusatnya ada di toren. Dia mah hanya pembuka lawang, pembuka jalan. Seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz itu harusnya mengakui bahwa ilmu itu punya Allah, bukan punyanya, bukan dia yang pintar, tapi itu karena dibisakan oleh Allah dan diberi titipan ilmu oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan apapun, termasuk seperti kita alhamdulillah pemanya sholat gak pernah bolong, jangan diaku bahwa kita hebat, kita sudah soleh, jangan. Alhamdulillah saya
gak pernah bolong sholat karena ditolong oleh Allah, dapat hidayah dan taufik Allah. Allah menghendaki saya untuk bisa sholat. Jangan diaku. Kalau diaku namanya ujub. Kalau ujub maka pahalanya habis. Pahalanya dihapus oleh Allah kalau punya rasa ujub, mengaku bahwa itu kita yang hebat, mengaku kita yang bisa. Apapun itu. Profesi itu hakikatnya sebetulnya itu oleh Allah. Makanya profesi beda-beda. Walaupun dia punya kemampuan beda dengan yang lain gak bisa bawa pesawat, dia bisa bawa pesawat. Jangan diaku itu adalah milik dia, kemampuan bawa pesawat. Itu hanya titipan dari Allah. Sebetulnya Allah menghendaki dia menjadi pilot sehingga bisa bawa pesawat. Jangan diaku. Itu namanya ayyaj'ala zalika minhu, hakikatnya datang dari Allah. Kita ngaji hakikatnya dapat pertolongan, hidayah dan taufik Allah, bukan karena kita yang soleh. Kita dapat keberuntungan, itu pun sama, itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, bukan karena kita kerja keras, bukan. Walaupun itu kita merasa kerja keras, itu hanya pelantara, hakikatnya anugerah dari Allah kalau kita mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika ada apa-apa, kembalikan kepada pemilik utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pikiran kita, cukup dalam pikiran kita. Kita harus berpikir, kita harus ingat itu dari Allah. Nah, itu ya, dapat jabatan RT atau RW atau lurah, berpikirlah bahwa itu hakikatnya ini adalah titipan dari Allah, kepercayaan dari Allah, hakikatnya syariatnya kepercayaan sesama manusia. Kembalikan kepada Allah. Walahu, dan semoga kitab ini dijadikan selain itu datangnya dari Allah. Walahu, dan ikhlas semata-mata karena Allah. La liriyain wa syuhratin, bukan karena ria, ingin dipuji orang, ingin di alam sesama manusia. Wa syuhratin, bukan ingin viral, bukan ingin terkenal, tetapi semata-mata ikhlas niat ibadah kepada Allah. Wa mahabbatan fihi, dan juga tandanya cinta kepada Allah Ta'ala. Waraji'an, atau wa mujiban, dan menjadi sebab lil qurbi, dengan memahami, dengan mengkaji kitab ini, apalagi sampai mengamalkan isi kitab ini, menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Wa zulfa, yakni dekat sedekat-dekatnya. Qurbi dan zulfa merupakan kalimat yang muradif, artinya kalimatnya berbeda, maknanya hampir sama. Dekatnya itu ladaihi, semata-mata menurut Allah. Jadi kalau kita pandai mengamalkan, minimal pertama kita mengkaji, kemudian memahami, syukur-syukur bisa mengamalkan isi kitab ini, tergolong orang yang sudah mulai dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah termasuk orang yang dekat dengannya. Wa ayyuwaffiqo man wafaqo alaihi lil amali bimuqtadahu summa taraqi bitawaddudi bin nawafili liyahuja hubbahu wa walahu. Kata penulis kitab ini, beliau masih berdoa semoga Allah berikan pertolongan kepada orang yang melihat kitab ini, mengkaji kitab ini, lil amali, untuk bisa diamalkan, bimuqtadahu, yaitu isinya kitab ini. Summa taraqi bitawaddud, kemudian tahap demi tahap, namanya tangga, tadi kan namanya sulam taufik, tangga pertolongan. Setiap anak tangga dinaiki, dilalui,
bitawadudi dengan penuh rasa cinta, dan mengamalkan bin nawafili terhadap amalan-amalan sunnah. Kemudian karena dia sudah selain fardu rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah, maka tujuannya liyahuza hubbahu, supaya mendapatkan kecintaan Allah, wa wilahu, dan pertolongan Allah. Ini merupakan tujuan daripada ditulisnya kitab ini. Itu puncaknya adalah kalau kita mau menapaki tahapan demi tahapan, tangga demi anak tangga berikutnya, maka puncaknya adalah liyahuza hubbahu wa wilahu, mendapatkan kecintaan Allah dan pertolongan Allah. Karena selain hal-hal yang fardu, selain hal-hal yang wajib, ada yang perlu kita perhatikan dalam ibadah itu, namanya amalan sunnah. Amalan sunnah itu tidak diancam mendapatkan siksa kalau kita tinggalkan. Tidak diancam, beda dengan wajib. Kalau gak sholat diancam neraka. Man taroka fardhon wahidan kutibasmuhu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban, satu kefarduan, maka dicatat namanya di pintu neraka. Meninggalkan sholat sekali ditulis namanya di pintu neraka, berarti dia bakal menjadi penghuni neraka tersebut. Meninggalkan puasa sama, diancam neraka. Kemudian meninggalkan zakat yang wajib seperti zakat mal, zakat fitrah wajib hukumnya. Zakat mal kalau sudah nisab, kalau tidak dikerjakan dapat ancaman neraka. Tidak haji kalau sudah mampu, maka diancam masuk neraka. Kalau sunnah selain yang wajib tadi, ngaji juga fardu. Ngaji itu wajib, fardu hukumnya, fardu ain. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita hadir majelis ilmu itu wajib hukumnya. Selain itu ada amalan-amalan sunnah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama dan menjadi pelopor di dalam amalan sunnah. Sehingga orang yang mengikuti tata cara ibadah Nabi, hal-hal yang sunnah, baik dari mulai yang dibaca, yang dilakukan, sampai yang diyakini, maka itu termasuk mengamalkan sunnah Nabi, dapat keutamaan, akan diakui sebagai umatnya. Itu diantaranya. Jangan disepelekan hal-hal yang sunnah walaupun gak ada ancaman neraka. Seperti apa? Sholat sunnah, wiridan sehabis sholat. Nabi sudah mencontohkan, disebutnya itu wirid itu sudah ada contoh dari Nabi. Habis sholat minimal pagi dan sore, subuh dan maghrib wiridan. Mungkin kalau zuhur gak masalah, kita masih banyak kerjaan. Karena adanya zikir-zikir tasbih itu kan yang diutamakan adalah pagi dan petang. Bukrata wa asila. Bukrata wa asila, pagi dan petang. Habis maghrib, habis sholat, jangan dulu pulang. Wiridan dulu. Yang ada warid dari Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, baca istighfar. Seperti biasa yang kita ikuti, baik istighfar pendek, istighfar sedang, istighfar panjang. Boleh mana yang kita bisa, yang kita mau. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada kesempatan baca 10 kali, kalau buru-buru cukup 3 kali. Karena 3 kali juga sudah merupakan mendapatkan keutamaan.
Setelah itu baca Allahumma ajirna minan nar minimal 3 kali. Apabila seorang mukmin membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka mohon kepada Allah. Dia menjawab, ya Allah, selamatkan dia dari aku. Kita kan mohon Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan aku minan nar dari neraka. Maka neraka pun menjawab kalau kita baca 3 kali, selamatkan dia ya Allah. Begitu. Ya. Mau 7 kali juga boleh karena neraka ada 7 pintu, ada 7 tingkat. 3 kali cukup. Allahumma antas salam sampai selesai itu warid dari Nabi. Ada di dalam hadisnya dalam kitab Al-Azkar Nawawi itu ada wiridan-wiridan Nabi. Bahkan banyak selain itu. Nabi saja yang sudah maksum, Nabi saja yang wajib masuk surga masih mengamalkan hal-hal yang sunnah. Padahal gak diancam kalau kita nggak baca, gak diancam neraka enggak. Tetapi itu merupakan jalan supaya kita mendapatkan kecintaan dan pertolongan Allah. Liyahuza hubbahu wa walahu. Demen melakukan hal-hal yang sunnah, maka tidak terasa kita akan masuk kelas ke tingkatan mendapatkan mahabbah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Baca tasbih 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu akbar 33. Kemudian kita baca la ilaha illallah boleh 33, boleh 50, gak dibatasi itu. Cuman kalau yang afdol adalah 100. Apabila seseorang baca la ilaha illallah 100 kali, maka nanti di akhirat di hari kiamat wajahnya akan bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Udah baca pagi 100, sore 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting bacanya benar, dapat pahala. Harus benar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus benar. Jangan la ilaha illallah, la ilaha. Bukan ilaha. Kecuali kalau baca cepat ilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu boleh. Tapi la ilaha illallah, la ilaha salah. Harus ada haknya. La ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah illallah. Ada tasdid illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amalan sunnah bacanya benar, jumlahnya dapat 100, nanti di akhirat wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Itu tandanya orang yang bercahaya seperti bulan purnama wajahnya di hari kiamat, berarti dia calon penghuni surga. Amalan sunnah itu. Walaupun gak ada ancaman kalau gak baca la ilaha illallah masuk neraka, tetapi amalan sunnah kalau kita kerjakan mendapatkan kecintaan Allah dan pertolongan Allah. Kalau kita mengandalkan fardu saja, mengandalkan wajib saja, wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala kalau mengerjakannya sesuai syarat dan rukunnya. Tidak mengerjakan dapat siksa. Termasuk orang yang gak mengerjakannya apabila terkena hal-hal yang batal, seolah-olah dia nol. Sholat sih sholat, tapi sholatnya kagak jelas aturannya. Saya sering sholat jejer dengan jamaah lain. Ketika takbiratul ihram pertama jarang suaranya kedengeran, harus hati-hati. Usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar harus kedengeran. Jangan sampai yang sholatnya atau si orang yang sholatnya itu hanya mengacungkan tangan hanya dalam hati.
gak kedengaran, dianya sendiri gak denger apalagi orang. Gak sah, harus hati-hati. Gak apa-apa kenceng, Allahu Akbar. Takbiratul ihram hukumnya wajib karena itu adalah rukun pertama. Satu niat dengan takbiratul ihramnya. Dan syarat sahnya takbiratul ihram pertama, telinga yang sholat itu sendiri harus dengar kalimat dari mulai a, lam, ha, Allahu Akbarnya harus kedengeran. Jangan sampai salah satu huruf dari Allahu Akbar gak kedengeran sama telinganya yang sholat tersebut. Kalau ruku, sujud, baca Allahu Akbar disebut takbir intikal. Takbir karena ada perubahan gerakan. Maka itu mah hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat. Sunnah hukumnya bunyinya sunnah, Allahu Akbar ruku. Sami Allah liman hamidah hukumnya sunnah, kedengarannya sunnah. Tapi yang pertama tadi hukumnya wajib. Dianya sendiri dengar kalimat Allahu Akbar. Makanya minimalnya ada suara Allahu Akbar. Telinganya dengar begitu. Telinga orang yang sholat tersebut. Bukan orang lain, dianya sendiri harus dengar kalimat Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama dalam sholat. Jadi jangan dalam hati datang menghadap kiblat langsung ngacungan tangan, gak ada suara sedikit pun, dirinya sendiri gak denger yang dibaca apa, hanya dalam hati, gak sah sholatnya. Nah, oleh karena itu pelaksanaan wajib kalau sesuai syarat dan rukunnya baru dia termasuk melaksanakan. Kalau tidak sesuai syarat rukunnya maka berarti dia nol, dapat ancaman nanti. Dapat ancaman. Makanya habis sholat baca istighfar. Walaupun sudah sholat, takutnya sholat kita belum benar. Astagfirullahaladzim. Sunnah baca istighfar. Mengistighfarin sholat karena sholat kita belum benar. Dari segi syarat rukunnya. Sudah keluarin suaranya, mengeluarkan suara untuk takbiratul ihram baca Allahu Akbar hukumnya ibadah, apalagi takbir pertama hukumnya wajib, kedengeran sama kita sendiri yang baca Allahu Akbar. Nah, itu ya. Kemudian ada yang harus diperhatikan ketika doa kunut subuh. Makmum ketika imam baca wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tidak baca wa sallallahu, makmum cukup baca amin. Tapi kalau gak baca umpamanya amin, harus baca wa sallallahu ngikutin imam. Imam baca wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ikutin. Baca wasallallahu. Kalau gak mau ikutin nanti imam sampai wasallam, makmum baca amin. Karena kalau dia tidak baca wasallallahu ketika doa kunut, maka disunnahkan sujud sahwi. Jangan berat-berat, amin. Simpel sebetulnya. Daripada ngikutin imam wasallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Jadi dia sama membaca sholawat, hanya dia cukup baca amin sebagai makmum. Kalau gak baca amin, ikutin sholawatnya imam. Wassalamu'alaikum baca. Kalau tidak dibaca, sunnah sebelum salam sujud sahwi sebagai penggantinya. Itu ya. Itu kemudian belum dalam Fatihah. Ketika sholat baca Fatihah baik imam maupun makmum minimal telinganya sendiri baca, dengar apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Harus dengar, telinganya sendiri harus dengar huruf per hurufnya Fatihah. Gak apa-apa kalau surat mah, surat itu hukumnya sunnah. Makmum apalagi gak baca surat gak apa-apa, udah diem aja setelah selesai Fatihah mah diem aja. Orang yang wajibnya baca Fatihah, imam yang sunnah baca surat. Tapi kalau kita mau baca surat ketika sholatnya sendiri, boleh cari surat yang gampang dan tidak mesti kedengaran oleh telinga sendiri.
Tapi kalau Fatihah, sholat sendiri, sholat berjamaah, Fatihahnya, telinganya sendiri harus mendengar huruf per hurufnya Fatihah yang dibaca. Kalau enggak, berarti sholatnya enggak sah. Kalau enggak sah, berarti dia belum sholat. Nah ini fardu beresiko sebetulnya. Tapi amalan sunnah, wiridat, tahlilan, yasinan, manakibat, ratibat, amalan sunnah itu pahalanya besar, resikonya enggak begitu berat. Kurang, resikonya agak seberapa. Bahkan kalau ada orang yang bagus bacanya, kita hanya ngikutin dengerin, pahalanya dapat. Baca Yasin kita dengerin doang, biarin dia aja yang bagus bacanya. Kita mendengerin aja, pahalanya sama. Al-Quran kalau ada satu orang yang baca, kemudian yang lain nyimak, yang nyimak pahalanya sama dengan yang baca. Makanya kalau di bulan puasa tadarus Al-Quran itu tidak harus semuanya baca. Kalau praktek di Garut sana itu cukup satu orang baca, yang lainnya pegang Quran doang, liatin tulisannya sambil dengerin. Udah selesai, yang baca bubar semuanya, pahalanya sama dapatnya. Yang baca dapat pahalanya 10, yang dengar dapat pahalanya 10. Begitu. Itu manfaat amalan-amalan sunnah ketika dilakukan secara berjamaah. Ada kekurangan sedikit, ketutup sama yang lain. Tapi kalau fardu atau wajib ada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya harus dipenuhi oleh masing-masing yang melaksanakan. Harus hati-hati. Nah ini amalan sunnah, orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah dengan ikhlas karena Allah, maka nanti lama-kelamaan tahapan dia itu, kelasnya dia itu naik, sampailah menggapai derajat mahabbah, cinta kepada Allah dan dicintai, juga mendapatkan pertolongan Allah. Amin ya robbal alamin. Itu yang kita harapin. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dengan mengkaji kitab ini, dapat barokah dari muallif musannif penulis kitab ini, dari karomah para wali-wali Allah, kita dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tingkat mahabbah, sampai mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah atau keliru itu dari kebodohan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.